Reaksi Hotman Paris setelah Kapolri beri perintah, tindak Ibtu Rudiana. Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan di tengah pengusutan kasus Vina. Listio Sigit memberi perintah agar Propam dan Irwasum Polri memeriksa langsung ayah Eki, Ibtu Rudiana. Menanggapi hal itu, pengacara keluarga Vina Hotman Paris memberikan respons. Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa, 18/6. Hotman mengunggah video pemberitaan dari Tribun Medan soal Listio Sigit memberi perintah pemeriksaan Ibtu Rudiana. Namun Hotman mengatakan langkah Kapolri barulah di permulaan. Ia pun menegaskan perintah atau atensi dari Listio Sigit belum diketahui arahnya kemana. Baru awal, belum tahu arahnya kemana, tulis Hotman. Diketahui sebelumnya, Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi. Kini, Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Kapolri Listio Sigit perintahkan Propam agar Ibtu Rudiana diperiksa soal dugaan rekayasa hukum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sehingga, Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani ayah Eki. Ini menjadi atensi khusus Kapolri. Beliau perintahkan untuk Propam, Irwasum turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspos. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina Abda 2016 silam. Terlebih, kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Ibtu Rudiana ajak saksi kunci pembunuhan Vina Cirebon bertemu empat mata. Ternyata Ibtu Rudiana sempat mengajak saksi kunci pembunuhan Vina Cirebon bertemu empat mata. Pertemuan empat mata dengan ayah salah satu korban pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tersebut diungkap Liga Akbar. Di mana Liga Akbar adalah saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, pacar Vina Cirebon. Pengakuan Liga Akbar terkait Ibtu Rudiana tersebut sangat mengejutkan di tengah kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki mencuat lagi setelah kisahnya dibuat film. Liga Akbar mengaku sempat dihubungi ayah kandung Eki tersebut. Kala itu, Liga Akbar diminta bertemu empat mata dengan Ibtu Rudiana 1 minggu setelah pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Adapun Liga Akbar merupakan orang dekat Eki dan keluarganya. Dalam kasus pembunuhan tragis ini, Liga Akbar tercatat sebagai saksi kunci karena keterangannya sesuai amar putusan pengadilan tahun 2016. Namun saat kasus ini berjalan, Liga Akbar tiba-tiba mencabut berita acara pemeriksaan, BAP, terutama yang berkaitan dengan pembunuhan Vina dan Eki. Liga menyebut ada skenario dari pihak penyidik yang memaksanya menandatangani BAP yang bukan hasil keterangannya. Ia mengatakan, 1 minggu setelah pembunuhan Vina dan Eki, Ibtu Rudiana sempat menghubunginya. Pertemuan itu digelar untuk menggali lebih lanjut informasi mengenai pembunuhan sepasang kekasih itu 8 tahun silam. Awalnya, Pak Rudiana ini menelpon saya dan mengajak bertemu, ujar Liga, dikutip dari tribunjabar.id, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Menurut dia, kala itu, Ibtu Rudiana ingin mengetahui pakaian yang dipakai Eki saat kejadian. Selain itu, Liga juga menceritakan curhat Eki tentang permasalahan dengan seseorang bernama Rivaldi. Pak Rudiana juga menanyakan sebelumnya ada masalah tidak sama orang lain, terus saya jawab bahwa Eki pernah cerita kalau pernah ada masalah dengan Rivaldi, ucapnya. Saya tahu kalau yang dimaksud itu Rivaldi karena Eki pernah memperlihatkan foto wajah Rivaldi, imbuhnya. Adapun Rivaldi yang dimaksud adalah Ucil, yang saat ini telah ditetapkan sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Kendati mengetahui wajah Rivaldi,
Liga mengaku tidak mengenal pria tersebut. Ia juga tidak mengetahui bahwa Rivaldi sempat bergabung dengan kelompok motor yang sama dengan Eki. Saya sendiri gak kenal sama Rivaldi, termasuk Rivaldi masuk kelompok motor sama dengan Eki saya juga gak tahu, katanya. Liga menegaskan, pertemuannya dengan Ibtu Rudiana hanya membicarakan seputar pembunuhan Vina dan Eki. Sosok baru diperiksa Polda Jabar. Polda Jabar masih terus memeriksa sejumlah saksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terbaru, muncul nama baru dalam pemeriksaan tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan. Ia adalah Nurul Iman, yang telah menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota pada Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Sebagai informasi, Nurul Iman adalah teman Pegi Setiawan. Anggota tim kuasa hukum Pegi, Eko Febriansyah membenarkan adanya pemeriksaan saksi baru kasus ini. Ya, hari ini ada panggilan dari Polda Jabar yang pemeriksaannya dilaksanakan di Polres Cirebon Kota, ujar Eko, Sabtu. Ia menuturkan, Nurul diperiksa terkait Facebook Pegi. Di dalam Facebook tersebut, ada komunikasi antara Nurul dan Pegi. Tapi terkait apa itu chatnya, nanti kami sampaikan setelah pemeriksaan, ucapnya. Meski begitu, Eko menuturkan, hubungan antara Nurul dan Pegi tidaklah dekat. Nurul ini hanya dikenalkan oleh Dede, tidak kenal langsung dan hanya beberapa kali bertemu Pegi di renggang waktu tahun 2015 sampai tahun 2016, jelas dia. Nurul juga diperiksa setelah pemeriksaan Facebook milik Pegi. Terbongkar obrolan Liga Akbar dengan Ibtu Rudiana di RS malam kejadian Eki dan Vina tewas. Liga Akbar Cahyana mengungkap obrolan dengan Ibtu Rudiana di rumah sakit pada malam tewasnya Vina Cirebon dan Rizky alias Eki di Cirebon pada tahun 2016. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, sementara Liga Akbar adalah teman dekat Eki. Liga Akbar bertemu serta terlibat percakapan dengan Ibtu Rudiana. Saat bertemu Pak Rudiana di rumah sakit, dia bertanya apakah saya bersama Eki. Saya menjawab, tidak, Pak, ujar Liga dalam wawancara pada Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Liga saat itu ditemani oleh temannya yang berinisial R, saya di sana bersama teman saya, inisial R, ucapnya. Liga menceritakan bahwa saat sedang nongkrong di depan warung seberang SMAN 4 pada malam kejadian, ia mendapat kabar tentang kematian Eki dari temannya yang berinisial T. Inisial T menerima informasi tersebut dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggota. T mendapat info dari ketua XTC 04 Sumber, kelompok motor Eki, melalui telepon. Ketua XTC itu mengabarkan bahwa Eki meninggal dunia karena kecelakaan, jelas dia. Kronologi versi Liga Akbar. Awalnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kesaksian berita acara pemeriksaan, BAP, Liga tahun 2016 pun telah dicabutnya dari kepolisian. Ditemui pada Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024, Liga Akbar menceritakan lebih detail kronologi terakhir dirinya bertemu Eki dan Vina. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, siang hari, Liga Akbar dan almarhum Eki berangkat dari Cirebon ke Majalengka menggunakan 2 sepeda motor, masing-masing menggunakannya seorang diri. Kami berdua juga sudah izin ke ibunya Eki karena saya mau sekolah perhotelan, ujar Liga, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Selain itu, mereka juga mengikuti rapat organisasi di Majalengka sebelum akhirnya pulang ke Cirebon. Mereka tiba di warung depan SMAN 4 Cirebon sekitar pukul 16 sore. Di warung tersebut, Liga dan Eki bertemu dengan 3 orang lainnya yang berinisial B, T, dan L. Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina sekitar pukul 16.30 sore, meninggalkan Liga dan teman-temannya di warung. Setelah maghrib, Eki kembali ke warung bersama Vina. Di situ, Eki hanya minta rokok, ngopi sebentar terus dia izin untuk hadiri rapat organisasi di Bumi Arum Sari, ucapnya. Liga saat itu tetap nongkrong di warung hingga pukul 12 malam. Pada pukul 12 malam, Liga menerima kabar dari temannya berinisial T bahwa Eki telah meninggal dunia. Bersama dengan teman-temannya, Liga segera menuju rumah sakit Ciremai namun tidak menemukan Eki di sana. Mereka kemudian pergi ke RSD Gunung Jati, di mana mereka menemukan suasana sudah ramai di ruang jenazah dan IGD.
Saya dimintai keterangan sama dokter setempat, menanyakan apakah ini almarhum Eki dan Vina. Lalu saya lihat Eki di kamar jenazah dan lihat Vina di IGD dan membenarkan keduanya, Eki dan Vina. Vina saat itu masih bernafas, jelas dia. Setelah memastikan identitas Eki dan Vina, Liga diminta oleh pihak rumah sakit untuk mengabarkan keluarga mereka. Liga kemudian menghubungi ibu Eki dan mengabarkan kejadian tersebut. Setelah bertemu dengan ibunya Eki di rumah sakit, Liga diminta untuk mengabarkan keluarga Vina. Liga kemudian menuju rumah Vina di Kampung Samadikun. Setelah sampai di Kampung Samadikun, ternyata di dekat rumah Vina juga sedang ada yang berduka. Saya langsung bertamu ke rumah Vina dan saya langsung diinterogasi. Katanya ada apa malam-malam ke sini, katanya. Ia bertemu dengan nenek Vina dan mengabarkan bahwa Vina berada di rumah sakit. Setelah itu, Liga kembali ke rumah sakit. Kalau bertemu bapaknya Eki, Rudiana, setelah saya ke rumah Vina. Sebelumnya awal-awal di rumah sakit, gak ada bapaknya, ujarnya. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Akun sosmed asli anak ex-Bupati Cirebon yang dituding DPO kasus Vina. Ini dia akun media sosial anak ex-Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, Reza Primahanjaya, yang dituduh DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun-tahun 2014 sampai tahun 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun-tahun 2019 sampai tahun 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Sela Syafira Amalia, Reza Primahanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Primahanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Netizen bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Primahanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Primahanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Reza Primahanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Reza sedang pendidikan Akmil. Ia juga memperlihatkan foto kakaknya yang sedang mengenakan seragam TNI. Rama memastikan kalau kakaknya saat ini masih menjalani pendidikan di Magelang. Akun sosmed
Awalnya beredar bahwa DPO kasus Vina Cirebon adalah pemilik akun Prima Rayisona. Prima disebut-sebut merupakan anak Bupati Cirebon yang menjabat tahun 2016. Kemudian akun itu dikaitkan dengan Reza yang juga memiliki nama Prima. Adik saya itu namanya Reza Prima Hanjaya. Dipanggilnya bukan Prima, tapi Reza atau Resya, kata Satria Robi Saputra. Reza pun memang tak pernah ikut klarifikasi seperti kakak dan adiknya. Hal itu dikarenakan Reza Prima sedang pendidikan akmil. Bahkan akun medsos Reza juga bukan Prima Rayisona. Dari akun Instagram Rama, terungkap kalau akun medsos Reza Prima yang asli yaitu @rezaprima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Reza memiliki 1.256 follower. Pada bio Instagramnya, Reza menyertakan akun Instagram sang kekasih, yakni @ayasa_. Kedua akun itu dikunci sehingga tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Pada foto profil sang pacar, terlihat wanita berkerudung itu pamer berpose dengan seorang pria. Wajah pria itu tidak terlihat jelas, namun yang dipamerkan hanya seragamnya saja.